Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengertian sebuah pengorbanan dalam hidup kita berbeda-beda pastinya. Ada pengorbanan demi orang lain dan ada pengorbanan untuk diri kita sendiri. Namun pada dasarnya, pengorbanan adalah sesuatu tindakan nyata yang dilakukan untuk orang yang kita sayangi, cintai, dan berarti dalam hidup kita. Tentunya tidak mudah untuk merelakan sesuatu yang sudah hampir kita dapatkan untuk diberikan kepada orang lain. Namun terkadang, memberikan sesuatu yang kita inginkan kepada orang yang kita sayangi akan menimbulkan perasaan senang karena mereka tersenyum, dan senang karena pemberian yang kita berikan dengan tulus. Tidak hanya berkorban untuk orang lain, tetapi kita juga pernah berkorban untuk diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup di dunia ini perlu namanya pengorbanan. Memang tidak mudah, akan terasa berat dan seperti menyusuri jalan terjal. Demikianlah dalam mewartakan kebenaran. Kita mesti rela berkorban untuk menyatakannya dengan segala resiko yang akan muncul. Karena akan ada banyak orang yang terusik oleh sebuah kebenaran. Akan ada penolakan dan upaya untuk memanipulasinya. Rela berkorban bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan di zaman sekarang ini merupakan sesuatu yang ditinggalkan. Karena seseorang harus benar-benar yakin dan konsisten dengan pilihannya untuk berkorban. Contoh pengorbanan yang baik dapat kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul. Bagaimana Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kelahiran baru dalam roh. Yang dikatakan dalam Injil menjadi maksud bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat rela berkorban, karena Allah sendirilah yang mengajarkan kita untuk berkorban dengan dirinya sendiri demi menebus kita manusia yang rapuh akan dosa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya menebus kita, tetapi juga mengasihi diri kita dengan kehidupan rohnya dan kuasa yang membuat hidup kita dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksinya, menyebarkan kabar gembira dalam kata dan perbuatan, dan tidak pernah malu akan salib Kristus. Dengan Roh Kudus, kita akan hidup benar dalam jalan Allah dan melayaninya dalam kekuatannya. Tuhan memberkati. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kelahiran baru dalam roh pada diri kami, melalui kebangkitan Putramu terkasih, Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus, perdalamlah iman kami. Ajarlah kami untuk dapat berkorban untuk sesama lewat sikap perilaku kami, serta perkataan baik hidup kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.